Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog Part 46. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Pertandingan terus berlanjut di mana Lee Min-yong berteriak meminta Kang Maru untuk memberikan bolanya dan setelah itu dia pergi masuk ke dalam. Kang Maru pun memberikan bolanya di mana Lee Min-yong sekali lagi berteriak meminta Kang Maru untuk masuk ke dalam karena itu akan jadi 2 lawan 1. Namun Kang Maru malah menyuruh balik Seng Ho di mana ini membuat Lee Min-yong merasa kesal dengan tingkah Kang Maru yang tidak seperti biasanya. Lee Min-yong terpaksa mengembalikan bolanya di mana Kang Maru langsung memberikan bolanya kepada Seng Ho. Lee Min-yong berlari menghampiri Kang Maru dan memintanya untuk terus bergerak seperti biasanya seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ia menanyakan mengapa dia selalu berputar-putar seperti orang yang tidak percaya diri. Kang Maru hanya meminta maaf dan mengatakan kalau ia akan melakukannya dengan lebih baik lain kali. Setelah itu ia langsung berlari pergi seolah-olah tak terjadi apa-apa, di mana ini membuat Lee Min-yong dan Razor yang melihatnya dibuat kebingungan dan keheranan dengan tingkah aneh Kang Maru. Lee Min-yong kemudian kembali berlari menghampiri Kang Maru dan memberitahunya kalau pemain lawan punya 2 bek tengah yang menutupinya. Tapi mereka akan sulit menghentikannya jika dia mulai berlari di garis kedua, dan jika umpan finishingnya berjalan lancar maka mereka bisa merubah alur permainannya. Mendengarnya sontak tiba-tiba Kang Maru berhenti berlari di mana ini membuat Lee Min-yong semakin dibuat bertanya-tanya apa yang salah dengan bocah ini. Kang Maru dengan wajah polosnya mengatakan bahwa pelatih menginginkan mereka berdua berada di samping, dan dia bilang untuk membiarkan kedua sayap yang menanganinya. Kang Maru kemudian kembali berlari sambil memberitahu Lee Min-yong kalau rencana itu tidak diperlukan karena mereka hanya harus mengikuti sesuai perkataan pelatih. Di garis pertahanan Seng Nam terus-terusan memblokir dan menggagalkan aksi Jaemin, di mana ini membuat Jaemin benar-benar sangat kesal dan menggerutu mengatakan ini sungguh sangat menyebalkan. Ia meminta Seng Nam untuk berhenti melihatnya sambil tersenyum karena mereka tidaklah sedekat itu. Dari luar lapangan Hong Hak-chul menepuk tangannya meminta mereka untuk terus semangat. Di tengah lapangan Chong Han memberitahu Lee Min-yong kalau dia punya masalah penglihatan tapi ia tidak tahu bahwa seburuk itu. Chong Han mengatakan bahwa waktu itu ia tidak ada maksud apapun memukulnya, ia hanya tidak suka karena Lee Min-yong mendapatkan perlakuan khusus dan ia merasa itulah mengapa ia melakukan hal itu. Mendengarnya dengan suara sedikit pelan Lee Min-yong meminta tolong agar Chong Han tidak mengatakan kepada siapapun tentang kejadian itu jika dia benar-benar meminta maaf dan merasa bersalah. Myong Seop yang membawa bola memberikan umpan kepada Min Jun di mana dari belakang sudah ada Wang Kim yang mengawalnya. Min Jun mendapatkan bolanya di mana ia langsung memutar tubuhnya mengecoh pergerakan Wang Kim. Melihatnya sontak Lee Min-yong berteriak meminta Kang Maru untuk masuk ke area dalam karena Min Jun akan memberikan bolanya. Min Jun pun melepaskan umpan lambung ke depan di mana Kang Maru hanya diam di tempatnya tak merespon perkataan Lee Min-yong. Lee Min-yong terpaksa berlari sendiri menuju bola akan mendarat di mana di sana sudah ada beberapa pemain lawan yang juga sudah siap menunggu bolanya. Lee Min-yong berteriak memohon meminta Kang Maru untuk bergerak. Ia benar-benar merasa frustasi karena Kang Maru seperti bodoh amat dan sama sekali tidak peduli. Beberapa hari sebelumnya setelah kembali dari tempat Sung Siwo, anak-anak lainnya merasa ada yang salah dengan Kang Maru karena dia terlihat tidak bersemangat dan seperti orang yang sedang down. Mereka mulai saling bergosip mengatakan bahwa sepertinya ini karena Sung Siwo karena Jae-yun bahkan sampai sangat kesal setelah kembali dari sana. Lee Min-yong kemudian menghampiri Kang Maru dan menanyakan apa yang sedang mengganggu pikirannya. Kang Maru sambil tertunduk lemas balik menanyakan bukankah mereka ini adalah satu tim, tapi meski begitu mereka semua bersaing untuk mendapatkan posisi kapten dan mereka juga harus saling membantu di waktu yang bersamaan. Kang Maru lalu mengatakan ini benar-benar tidak masuk akal, mereka iri, benci dan mendukung satu sama lain, dan ketika seseorang mencetak gol mereka bersorak bersama-sama, tapi mereka juga iri pada orang yang mencetak gol karena mereka juga berharap bisa mendapatkan skor juga. Mereka juga iri kepada orang-orang saat mereka digantikan, lalu saat mereka semua masuk ke dalam pertandingan mereka menjadi satu tim lagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kang Maru memberitahu Lee Min-yong kalau ia baru saja memperhatikan bagaimana emosi semua orang tercampur bersama-sama, cara mereka bertindak, cara mereka berbicara, cara mereka bermain, itu semua terasa palsu sekarang di matanya dan ia tidak bisa membedakan mana yang nyata. Kang Maru seketika menoleh menatap Lee Min-yong dan menegaskan kalau itu juga berlaku padanya.
Di atas lapangan Lee Min-yong terus berteriak meminta Kang Maru untuk berlari dan percaya padanya, namun Kang Maru tetap tinggal diam di tempatnya sambil mengatakan kenapa harus dia. Lee Min-yong dengan lantang mengatakan jika ia berlari maka dia yang akan menggunakan ruang ini. Kang Maru tetap diam dan menatap dengan tatapan sinis. Ia mengatakan kalau ia tahu Lee Min-yong hanya ingin membuat pergerakan yang menguntungkan dirinya sendiri jadi tentu saja ia tidak mau melakukannya. Dan lagi pula saat ini mereka sedang bersaing jadi buat apa bertingkah seperti sebuah tim. Dari belakang sontak Razor mendorong Kang Maru dengan kuat sambil memintanya untuk melakukannya saja jika rekannya memintanya seperti itu. Razor juga mulai kesal dengan tingkah Kang Maru di mana ia memintanya untuk mendengarkan rekan setimnya jika mereka memberitahunya sesuatu. Atas dorongan itu Kang Maru pun mau tak mau berlari menghampiri Lee Min-yong. Dengan adanya Kang Maru yang berlari ke arahnya Lee Min-yong jadi bisa melihat pergerakan bolanya. Chong Han yang melihat bolanya mengarah kepada Lee Min-yong ia merasa tidak khawatir. Ia berpikir kalau Lee Min-yong tidak akan mendapatkan bolanya sama seperti sebelumnya. Namun kali ini dengan bantuan Kang Maru yang tak disengaja Lee Min-yong mampu mengontrol bolanya dengan sangat baik. Ia menggunakan bahunya memberikan umpan cantik kepada Kang Maru yang berlari cepat ke depan. Kang Maru mencoba mengejar bolanya tetapi akselerasinya terlalu cepat. Dia kehilangan keseimbangannya di mana dari luar lapangan semua orang bersorak menyemangatinya. Fullback kiri Kim Seong-hyeon datang dengan cepat mencoba menghentikan Kang Maru. Kang Maru mendapatkan tekanan kuat yang membuatnya hampir terjatuh. Ia mencoba menahan dirinya agar tidak tumbang dulu di mana dari sisi kiri Yeon Ju-soo juga datang untuk menghentikannya. Kang Maru benar-benar terkepung di mana dua pemain lawan mengulurkan kaki mereka ke depan untuk menghadang bolanya. Namun Kang Maru menendang bolanya lebih dulu dengan ujung kakinya yang membuatnya berhasil lolos dari pengepungan. Kang Maru terus melesat cepat ke depan di mana mereka semua terus bersorak memberinya semangat dengan penuh antusias. Hong Hak-chul dan Park Kim-dong dibuat tercengang dengan penampilan Kang Maru yang sepertinya telah kembali. Seong-won yang melihatnya juga tersenyum tipis yang entah apa yang ia pikirkan. Saat ini Kang Maru telah berada di area kotak penalti dan berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga gawang. Penjaga gawang berlari menghampirinya menutup celah tempat Kang Maru akan menembak. Dari samping seketika Lee Min-yong muncul sambil berteriak dengan lantang mengejutkan penjaga gawang lawan. Ia terus berteriak membuat penjaga gawang dan pemain lain menjadi teralihkan. Merasa kalau Lee Min-yong adalah pemain kuncinya yang akan melepaskan tembakan penjaga gawang pun mengubah posisinya lebih condong ke arah Lee Min-yong. Alhasil Kang Maru jadi memiliki banyak ruang untuk melepaskan tembakan di sisi kiri gawang dan hasilnya bola pun berhasil masuk dengan sangat baik. Mata Lee Min-yong terbuka lebar merasa sangat bahagia. Tim pendukung yang berada di luar lapangan bersorak penuh kegirangan dan berlari menghampiri Kang Maru. Mereka memeluk Kang Maru dengan sangat bahagia sambil mengatakan kerja bagus. Lee Min-yong berjalan di samping Chong Han sambil bergumam mengatakan pengampunan, perdamaian, pembalasan dendam dan kebencian ia sudah selesai dengan semua itu. Ia memberitahu Chong Han bahwa ia belum memaafkannya tapi ia hanya tidak ingin melihatnya lagi. Setelah mengatakannya Lee Min-yong pun berlari menghampiri Kang Maru dengan penuh bahagia. Ia mengatakan saat ini ia hanya ingin sibuk mencoba menemukan kebahagiaan. Ia benar-benar banyak belajar dari Kang Maru dan ia akan dengan senang hati melakukan apapun yang ia bisa untuk membantunya. Tak lama kemudian peluit pun ditiup menandakan berakhirnya pertandingan. Pertandingan pun selesai di mana SMA Haja menang dengan keunggulan 2-1. Mereka semua saling memberi hormat sebagai tanda respek terhadap satu sama lain. Kang Tae menghampiri Kang Maru dan menanyakan kalau dia pasti berpikir ia ini adalah pecundang. Kang Maru dengan tegas menjawabnya kalau tentu saja itu tidak benar. Kang Tae merangkul Kang Maru dan mengatakan kalau itu tidak apa-apa karena ia juga berpikir yang sama. Ia menyemangati Kang Maru untuk tetap berusaha karena menurut feelingnya mereka akan bertemu lagi. Sementara itu Seungnam masih saja menempel kepada Jaemin di mana ini membuat Jaemin merasa tak nyaman dengan situasinya. Anak-anak SMA Sewon juga datang dan merasa kagum sekaligus cemas mengetahui kalau SMA Haja menang lagi. Mereka bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menjadi sekuat ini bahkan tanpa mengalami kekalahan satupun. Shin Dong-wook juga datang dan langsung menyapa Kang Maru mengucapkan selamat atas kemenangannya. Lee Min-yong dengan cepat muncul menahan Shin Dong-wook dan memberitahukan kalau saat ini Kang Maru sedang lelah jadi dia tidak bisa berbicara sekarang. Dari luar lapangan ternyata Sung Si-wo diam-diam datang menonton pertandingan. Ia benar-benar dibuat tercengang ketika melihat Seong-won yang ternyata masih hidup tepat berada di hadapannya.
Di rumah ia menghamburkan semua barang-barang di meja ayahnya, ia berteriak dan menanyakan kepada ayahnya kenapa Seongwon masih hidup padahal dia bilang kepadanya kalau Seongwon telah mati. Sung Siwo terus berteriak meminta ayahnya untuk menjawabnya, ia tak kuasa menahan air matanya dan memohon meminta ayahnya untuk mengatakan sesuatu, kenapa orang yang sudah dianggapnya mati ternyata masih hidup. Ayahnya seketika menoleh dengan begitu serius dan mengatakan untuk seseorang yang hampir membunuh orang lain apakah dia berpikir bisa lolos dari hukum begitu saja, dan juga lagi pula jika dia mengetahui kalau Seongwon masih hidup apakah mungkin dia benar-benar berpikir bisa mendapatkan kontrak dari Hambek. Ayahnya mengatakan apakah ini tidak cukup dengan mengetahui kalau Seongwon masih hidup, ia meminta Sung Siwo untuk melupakannya saja karena dia masih mempunyai masa depan yang panjang, lebih baik mereka melupakan semuanya yang terjadi di masa lalu dan melanjutkan hidup, di mana Sung Siwo hanya bisa tertunduk sambil menangis tanpa mengatakan apapun. Keesokan harinya di sekolah, melihat Yuna yang murung tak seperti biasanya teman-temannya menanyakan apakah ada yang salah dengannya, mereka meminta Yuna untuk menceritakannya kepada mereka karena mereka akan menghancurkan apapun yang membuatnya merasa buruk, namun Yuna hanya menjawabnya kalau ini bukanlah apa-apa dan meminta mereka agar tak perlu merasa khawatir. Mereka kemudian menanyakan apakah mungkin ini ada hubungannya dengan pria Kang Maru itu. Yuna menjawabnya kalau hubungan mereka baik-baik saja sama seperti biasanya. Sontak mereka berteriak menanyakan mengapa mereka tidak berkencan saja. Semua orang pun seharusnya tahu kalau mereka saling suka. Yuna sama sekali tak mengatakan apapun dan hanya menyuruh mereka untuk diam. Di malam hari di ruangan klub, Park Chadol dan Yuna sedang mengatur jadwal pertandingan selanjutnya dan semua yang dibutuhkan oleh para pemain. Mereka benar-benar merasa bersyukur dengan adanya mereka berdua karena mereka jadi bisa fokus hanya bermain sepak bola tanpa memikirkan hal rumit lainnya. Tak lama Park Chadol meminta Yuna agar pulang saja lebih dulu dan beristirahat karena dia yang akan mengurus sisanya. Di waktu yang bersamaan Kang Maru tiba-tiba menghampiri Yuna dan menanyakan apakah dia sudah selesai. Yuna pun cukup terkejut karena Kang Maru menghampirinya lebih dulu tak seperti biasanya. Ia menjawabnya kalau urusannya sudah selesai. Mereka pun akhirnya pulang bersama di mana Yuna menanyakan mengapa Kang Maru menghampirinya lebih dulu hari ini. Ia mengatakan padahal Kang Maru bisa langsung pulang ke asrama dan beristirahat tapi kenapa dia menunggunya pulang. Kang Maru hanya tertunduk tanpa mengatakan apapun di mana Yuna menanyakan apakah ada sesuatu yang salah. Ia meminta Kang Maru agar jangan memasang ekspresi lemas seperti itu karena mereka telah memenangkan pertandingan secara berturut-turut jadi seharusnya tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Yuna lalu menanyakan apakah Sung Siwo benar-benar keluar dari sekolah. Kang Maru hanya terus diam di mana Yuna mengatakan kalau Sung Siwo benar-benar orang yang tidak bertanggung jawab. Dia seharusnya memberitahu teman-temannya jika dia tidak akan kembali lagi agar yang lainnya tidak mengkhawatirkannya. Seharusnya sedari awal bocah itu tidak usah mendekati mereka terlalu dekat jika dia hanya ingin keluar seperti ini. Tangan mereka pun seketika tak sengaja bersentuhan di mana ini membuat langkah Kang Maru seketika terhenti dengan wajah yang memerah. Yuna terus berjalan ke depan sambil memberitahu Kang Maru kalau hal ini juga berlaku padanya. Ia menanyakan di mana rasa tanggung jawab Kang Maru padanya. Yuna menoleh dengan imut banget menanyakan apa yang ingin Kang Maru lakukan jika tiba-tiba ia menghilang. Kang Maru sama sekali tak mengatakan apapun dan hanya berdiam mematung di tempatnya di mana Yuna terus berjalan pergi. Kang Maru ternyata menyembunyikan surat di belakangnya yang entah apa isi surat itu. Ia merasa ragu dan gugup memberikannya langsung kepada Yuna. Tak lama tiba-tiba saja seseorang muncul di belakangnya dan mengejutkannya, dan ternyata itu adalah Jong Sanwon di mana ia meminta Kang Maru untuk tenang dulu. Kang Maru pun lantas menanyakan apa yang dia inginkan darinya. Jong Sanwon seketika mendekatkan wajahnya dan begitu serius menanyakan bagaimana jika mereka berdua pergi menemui Sung Siwo. Ia mengatakan kalau ia ingin masuk ke tim sepak bola lagi tapi ia benar-benar sangat malu. Ia pikir ia mungkin bisa menyelamatkan beberapa kebanggaannya sebagai mantan kapten dengan membawa Sung Siwo kembali. Mendengarnya Kang Maru menanyakan bukankah dia bilang ingin fokus dengan studinya. Sontak dengan tegas Jong Sanwon menegaskan untuk sekali dalam hidupnya ia ingin melakukan sesuatu yang konyol. Ia meminta Kang Maru untuk membantunya menemui Sung Siwo karena hanya dia satu-satunya orang yang sangat diperhatikan oleh Sung Siwo. Sontak Kang Maru memalingkan wajahnya dan memberitahu Jong Sanwon kalau ia tidak ingin lagi melakukannya. Dengan perasaan kesal Kang Maru mengatakan kalau bocah sialan itu pasti hanya akan menghinanya lagi jika ia datang menemuinya.
Jong Sanwon memberitahukan kalau ia tahu kelemahan Sung Siwo dan itu adalah Seongwon. Sung Siwo mungkin akan berbicara dengan mereka jika dia tahu kalau Seongwon masih hidup. Mendengarnya Kang Maru lantas menanyakan siapakah Seongwon itu. Jong Sanwon pun mulai menceritakan beberapa detail pentingnya bahwa dulu mereka bertiga satu sekolah dan di saat itulah Sung Siwo membuat sebuah insiden yang menyangkut tentang Seongwon. Jong Sanwon terus menceritakan semuanya dan memberitahu Kang Maru kalau mereka harus menemui Sung Siwo dan memberitahukannya hal ini. Fakta bahwa Seongwon masih hidup Sung Siwo harus mengetahuinya. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.